Oke, jadi hari ini kita akan membahas film yang paling legend, yaitu Love Lesson. Jadi gue juga pernah nonton film ini dulu. Bagi kalian yang belum pernah nonton, mari kita bahas film ini. Dan film ini dirilis pada tanggal 25 Desember 2013 lalu, yang menceritakan seorang guru dan murid yang memiliki hubungan asmara. Daripada penasaran, mari mulai. Dan sebelumnya jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Mari mulai sekarang juga. Film dimulai dengan diperlihatkan dengan Haeseo yang pergi ke sebuah klub bersama rekan kerjanya. Setelah itu ia memutuskan untuk pergi dari sana. Kita kemudian diperlihatkan ia dan teman kerjanya yang melakukan hubungan di dalam lift. Di saat lift terbuka, ia melihat seorang anak bernama Seong. Keesokan paginya, Haeseo pergi ke tempat musik karena sebenarnya Haeseo adalah penulis lagu. Setelah dari sana, Haeseo pergi, di mana ia tiba di suatu tempat dan hari juga sudah malam. Ia juga melihat Seong-ho yang sedang berusaha untuk melakukan pengoboran bersama pacarnya, akan tetapi gagal. Di situ mereka kemudian pertama kali bertemu karena satu lift. Meski begitu, mereka tidak bicara, hanya saling melihat-melihat saja, curi-curi pandang. Di lain sisi kita diperlihatkan Seong-ho dan temannya Beom-so mengikuti kelas melukis, di mana objek mereka kali ini adalah wanita naked yang tidak berpakaian sehelai pun. Ya, jelas banget sih. Di mana itu sempat membuat Seong-ho pengen melakukan pengeboran juga. Sedangkan si Haeseo yang berada di sebuah kafe untuk minum, ia pun pergi setelah melihat seorang pria yang mungkin ia kenal. Ya, pria itu bernama Junho. Ya, sebut saja si Budi lebih gampang. Di situ ia pun pergi ke ruang rekaman, di mana ia protes apa tidak ada penyanyi yang bagus. Karena masalah tidak dapat diselesaikan, ia pun pergi untuk ke bar minum-minum dan diajak bicara oleh rekan kerjanya yang mesum itu. Di mana Haeseo dibawa pria itu, sebut saja si Andi, ke mobil dan mereka ingin melakukan mantap-mantap di mobil. Akan tetapi Andi mengacaukan semuanya dan tidak jadi dapat jatah deh, kasihan deh lu. Di situ Haeseo turun dan membawa mobilnya pergi dari sana, meninggalkan Andy sendirian untuk berbelanja di supermarket. Di sana Haeseo juga bertemu dengan Seong-ho. Di situ Haeseo berusaha mengejarnya, akan tetapi tidak bertemu, hanya melihatnya dari jauh saja. Nampaknya si Haeseo sangat penasaran dengan si Seong-ho. Di situ ia pun pulang ke apartemennya dan bertemu dengan si Budi. Karena ia tidak semangat melakukan pengeboran, si Budi pun pergi dari sana. Akan tetapi kita diperlihatkan bagaimana awal Budi dan Haeseo berkenalan, yaitu di sebuah bar. Sejak saat itu mereka pun dekat. Keesokan harinya ketika di sekolah, Beom dan Seong sedang bermain basket di lapangan, di mana mereka kemudian pergi untuk membeli minuman. Sewaktu minum-minum, Haeseo tiba-tiba lewat. Karena tertarik, Beom mengajaknya untuk mengikuti Haeseo kemana Haeseo pergi. Ternyata Haeseo menjadi seorang pembicara di sana. Mereka pun berdua menonton acara itu. Dan di saat Haeseo berbicara, si Seong malah berimajinasi. Karena sewaktu Haeseo mengambil barangnya yang terjatuh, membuat belahan gunungnya nampak. Ya, intinya si Haeseo ini sangat menggoda banget lah ya, membuat si Seong berimajinasi dan imajinasinya parah sih. Si Haeseo melepaskan semua pakaiannya di depannya. Karena merasa malu, ia pun pergi dari sana tanpa membawa tasnya. Saat di toilet, ia masih membayangi Haeseo datang karena mereka gak tahu kenapa. Intinya ia masih membayangkan Haeseo dan melakukan hubungan di toilet, yaitu imajinasi juga sih. Karena acara telah selesai, Beom pun meminta nomor teleponnya Haeseo. Di situ Haeseo memberikan nomor teleponnya kepada Seong-ho dan Beom. Di situ Beom mencoba untuk meneleponnya, tetapi tidak bisa karena nomor yang diberikan tidak asli atau palsu atau nomor asal-asalan. Si Seong pun mencobanya ketika ia sampai di rumah dan ternyata nyambung. Ia pun langsung mematikannya karena gugup. Di situ ia nyadar bahwa Beom mendapatkan nomor asal-asalan, sedangkan nomor yang diberikan kepada Seong adalah nomor asli. Ia pun ditelepon kembali oleh Haeseo dan pergi mengunjungi Haeseo di apartemennya. Di dalam apartemen, Haeseo memakai baju yang memperlihatkan putingnya dengan jelas. Semakin terlihat ketika ia menumpahkan air minum ke bajunya. Karena basah, ia berniat mengganti bajunya dari tempat terbuka, yang membuat Seong dapat melihat tubuhnya Haeseo dengan jelas. Begitu juga dengan gua, kalian gak bisa. Kasian deh lu. Di situ ia pun diajari beberapa not piano, akan tetapi kemudian berpindah. Bukan diajari piano, tapi ia diminta untuk memegang dua gunung si Haeseo. Mantap kali, gua juga mau cari guru kayak gini. Apakah ada guru kayak gini? Mau dong satu. Karena ada yang menelepon, ia pun bergegas pulang. Karena tetapi
Hyeso berkata jika ia ingin datang lagi, ia boleh datang, tapi dengan satu syarat, ia tidak boleh mengatakan kepada temannya. Setelah dari sana, Seong malah melakukan colai di dalam kamarnya sambil membayangkan Hyeso. Di dalam imajinasinya, ia melihat Hyeso dalam keadaan telanjang dan ia juga ditarik Hyeso. Dan ada yang mengganggu. Tiba-tiba saja ia ditelepon oleh pacarnya, sebut saja Jessica. Di mana Jessica mengajaknya untuk melakukan pengoboran surabi hangat karena kemarin ia belum orgasme. Akan tetapi sayangnya Seong menolaknya. Bodohnya, kalau gua mah terima aja lah, masa rezeki ditolak ya kan, bodoh kali. Pau kali. Keesokan harinya ia pun kembali menunggu di depan apartemen Hyeso. Ketika masuk ke dalam, ia langsung ingin melakukan hubungan dengan Hyeso. Akan tetapi malah gagal karena terjatuh dari sofa. Di situ Hyeso pun mengajarkan Seong untuk pelan-pelan melakukan hubungan melalui es krim dan kemudian berciuman yang membuat kita pun pengen dan terbawa suasana. Di lain sisi kita diperlihatkan Beom pun mendapatkan pasangan untuk melakukan pengoboran gua suci. Di situ karena mereka sangat terburu-buru malah gagal karena Beom orgasme duluan sebelum nyolok dan mereka pun batal. Keesokan harinya Seong dijemput oleh Hyeso di sekolahnya. Di situ mereka berdua pergi ke sebuah museum. Di mana di museum itu Seong sangat bernafsu dan mengetahui Seong yang sangat bernafsu, Hyeso pun membawanya ke sebuah tempat yang jauh dari keramaian, di mana tempat itu sejenis perpustakaan mini, dan di tempat itulah Hyeso melakukan pengisapan tongkat sakti milik Seong. Setelah dari sana mereka pun pulang ke apartemen mereka, di mana di apartemen mereka pun melakukan hubungan lagi, tetapi saat ingin melepaskan CD-nya, Hyeso melarangnya. Scene pun kemudian berpindah ke esokan harinya, di mana Hyeso sedang membuat lagu, suatu bersantai-santai. Ia pun membayangi ketika ia bersama Seong yang sedang melakukan hubungan. Di mana setelah ia pergi ke studio untuk mendengarkan musik mereka dan ya lumayan sih musiknya keren juga. Di mana itu adalah lagu buatan Hyeso. Setelah itu ia pun pergi dari sana sedangkan si Seong diceramahi pacarnya karena tidak masuk kuliah selama 1 minggu. Dan mengoceh banyak hal karena melihat Seong Ho dan Jessica yang sedang pacaran, Hyeso pun lewat begitu saja. Sesampainya di rumah, ia bertemu dengan Budi. Di situ Budi langsung memaksanya melakukan cocok tanam yang sangat luar biasa nikmat dan hot banget di bagian ini. Di lain sisi, Seong memikirkan pergi gak ya ke rumah Hyeso. Singkatnya, ia memutuskan untuk pergi ke tempat Hyeso, di mana kita tahu Hyeso sedang melakukan hubungan cocok tanam yang sangat hot. Karena tahu pas apartemennya, Seong pun langsung masuk dan sewaktu ia masuk, ia melihat Hyeso yang sedang digenjot, di take down oleh Budi dengan sangat luar biasa mantap. Di situ karena sakit hati, Seong langsung pergi dari sana dan berteriak karena kecewa. Sedangkan Budi pergi meninggalkan Hyeso. Setelah Budi pergi, ternyata Hyeso membayangkan masa lalunya dengan Budi, di mana Budi nampak peduli kala itu. Ia pun pergi ke studio rekaman setelahnya, tapi ia tidak bisa konsen dan malah membayangkan Seong yang kemarin melihatnya. Seperti biasa, kalau ia sedang punya masalah, ia selalu pergi ke bar untuk menenangkan dirinya sendiri. Akan tetapi, ia memutuskan untuk pergi dari bar itu dan mencari keberadaan Seong. Di lain sisi, ia juga mempunyai masalah karena ada lagu yang harus ia selesaikan demi menyelamatkan kerjaannya. Ia membuat sebuah lagu sampai membayangkan masa-masanya dengan Seong. Cuman berhenti sampai tengah jalan karena belum melanjutkan lanjutan lagu itu. Karena tidak mendapatkan inspirasi, ia pun stres. Tapi tiba-tiba saja Seong datang dan menemuinya. Langsung mencipoknya. Mereka sempat berhenti sejenak karena membahas masalah kemarin. Cuman masalah itu selesai hanya dengan cara melakukan hubungan pengoboran gua suci. Ya, jadi bagi yang ada masalah dengan pasangannya, mari lakukan hubungan pengoboran suci dan hubungan kalian akan baik-baik saja. Masalah pun selesai dengan beres. Ya, gua cuma bercanda, jangan dianggap serius. Gak boleh gitu ya. Singkatnya, Hyeso berhasil menyelesaikan lagunya dan pergi dari apartemennya. Sedangkan Seong seperti biasa ia kembali ke kelas melukisnya. Dan ia juga sangat terpuruk karena ditinggal Hyeso. Dia tidak menjawab teleponnya dan tidak menghubungi kembali. Sedangkan si Hyeso, ia setelah menyelesaikan lagu itu, kita diperlihatkan judul lagu itu adalah Goodbye to My Romance, di mana ia pun kembali setelah menyelesaikan lagu itu. Di mana ia juga melihat Seong bersama pacarnya karena tidak ingin mengganggu kehidupan Seong lagi. Ia pun menghindari Seong dan film pun selesai dengan munculnya lagu Goodbye to My Romance dan kebersamaan Seong bersama Jessica. Dan film pun tamat. Sungguh film yang sangat mengencerotkan. Terima kasih telah menonton aku ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Stay on your favorite film. Dan
Jangan lupa untuk bantu channel ini mencapai 1000 subscriber dan masih butuh 700-an lagi sih. Tolong bantulah, gue udah mau ulang tahun nih. Ya kan? Terima kasih semuanya, sampai jumpa lagi. Hasta la vista.